Selamat pagi anak-anakku kelas 2E yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pada pagi hari ini, Senin, tanggal 28 September 2020, Bu Eko akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, PB 4, 5, dan 6. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita berdoa wujud syukur, kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat hari ini, kesehatan dan kesempatan yang sudah kita terima untuk belajar. Ya, anak-anak sekalian, kamu buka halaman buku tema 2 halaman 172 PB 4 ya. Di situ kita akan belajar 1. Mengamati keragaman benda. Yang kedua, karya seni dari bahan alam. Yang ketiga, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Coba perhatikan, kita sudah bersyukur di halaman 172. Kita mengamati gambar anak-anak yang sedang bermain ya. Di situ ada ayunan, ada selurutan ya, bermacam-macam permainan yang ada di taman ya. Halaman 173. Apa yang sedang dilakukan Rasti? Naik tangga, kemudian selurutan ya. Pernahkah kalian melakukan yang dilakukan Rasti dan kawan-kawannya? Tentunya pernah ya nak ya, bermain di taman, bermacam-macam permainan di taman. Kita lanjut halaman 173. Di situ ada teks bacaan. Teks bacaan itu ya berisi anak-anak kelas 2 ya mencoba ya wahana permainan di taman kota. Ya, ada berbagai jenis permainan di sana. Ayunan, selurutan atau perosotan, mandi bola ya, ada 3 macam. Kemudian masing-masing anak memilih mainan kesukaannya. Namun tetap harus mematuhi peraturan permainan di taman ya. Rasti, Titus dan beberapa anak bermain ayunan. Bangku ayunan berbentuk kotak dan terbuat dari kayu. Talinya cukup kokoh ya untuk menahan beban. Tali itu digantungkan pada tiang-tiang dan mistar dari besi yang berbentuk gawang. Ana, Melani, dan Wayan asik bermain mandi bola. Bola-bola warna-warni itu terbuat dari plastik yang ringan dan tidak berbahaya. Bola-bola itu disusun di dalam kolam berbentuk lingkaran. Sebelum masuk kolam bola, ada papan luncur kecil yang terbuat dari fiber. Sementara itu anak-anak yang lain mencoba perosotan atau pelurutan. Atau bisa juga ada yang menyebut syurutan ya, macam-macam. Perosotan terbuat dari logam yang kuat ya. Untuk naik ke perosotan terdapat tangga yang terbuat dari besi ya, terbuat dari besi. Kemudian di bawah perosotan terdapat bak berisi busa-busa yang empuk untuk mendarat. Nah, itu tadi bacaan ya, yang tidak ada judulnya, teks bacaan, dan ada beberapa pertanyaan bacaan ya. Apa yang dilakukan Rasti? Ayo ambil pensil semua. Main ayunan. Yang kedua, siapa yang berada di ayunan? Rasti, Titus, dan anak yang lain. Kemudian halaman 174 kamu buka. Nomor 3. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain di taman kota?
senang dan gembira. Seperti kalian ya, kalau bermain pasti hati merasa senang, gembira. Nomor 4, siapa saja yang melakukan mandi bola? Ana, Melani, dan Wayan. Kamu langsung kerjakan ya. Nomor 5, apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Tangga dari besi, papan luncur dari fiber ya. Sekarang perhatikan gambar di bawahnya. Yang pertama adalah gambar ayunan, yang kedua perosotan, yang ketiga adalah tali-tali yang dirangkai untuk memanjat, kemudian yang keempat bola plastik ya. Kemudian ceritakan ciri-ciri benda pada gambar di atas ya. Nomor 1, ayunan terbuat dari kayu dan penyangga besi. Yang kedua, selurutan terbuat dari ya, ini ram-ram tali terbuat dari tali. Kemudian bola-bola plastik terbuat dari plastik. Kamu isi di halaman 174 yang bawah. Sekarang kamu lihat halaman 175 ya. Yang 175, perhatikan. Berbagai benda cair dan gas ya. Di situ ada bermacam-macam benda. Beri tanda checklist pada gambar yang mengandung benda cair atau benda gas ya. Ada gambar tangga, selurutan, botol air, kemudian bola-bola plastik, kemudian gelombung air ya, busa, kolam, selurutan, ayunan, kemudian air mancur, dan tali ram-ram untuk memanjat. Kamu beri tanda checklist yang termasuk gambar mengandung benda cair dan benda gas ya. Jelas ya? Lanjut halaman 176. Di sini ada gambar cetak pelepah ya, gambar cetak pelepah pisang atau buah belimbing ya, yang dipotong kemudian kamu celupkan di cat air, kamu cetak membentuk sesuatu yang bermakna, misalnya bunga, boleh di situ ya, dari pelepah pisang, kemudian pelepah buah belimbing yang dipotong ya, dicetak di situ. Caranya seperti itu ya, gunting kertas atau kotak sesuai selera. Pengguntingan itu kalian gunakan media tempat mencetak penampang ya, namanya cetak penampang dari bahan alam. Kemudian rancanglah bentuk cetak yang akan dibuat, mau bentuk cetak apa sesuai keinginanmu, bangunan, hutan, orang, bunga, boleh. Celupkan benda-benda yang ada akan dicetak penampangnya ke dalam cat pewarna atau cat air. Gunakan warna yang beragam biar bagus. Letakkan ya, lalu tekanlah dengan rata di atas permukaan kertas atau kotak bekas. Perhatikan contoh hasilnya di samping ya. Itu bisa kamu coba di rumah. Tapi nggak usah keburu-buru mengumpulkan ya, selonggarnya orang tua kalian. Itu membuat karya seni memanfaatkan bahan alam ya. Lanjut halaman 177, kita akan belajar matematika ya. Perhatikan halaman 177 yang atas. Untuk oleh-oleh dari berwisata, Wayan membeli 12 buah jeruk. Jeruk itu mau diberikan ayah, ibu, dan seorang adiknya sama banyak ya. 12 dibagikan kepada 3 orang, ayah, ibu, dan adik. Jadi 12 dibagi 3, masing-masing mendapat 4 ya. Jadi tiap orang menerima 4 buah jeruk. Lanjut halaman 177 yang bawah. Mari kita kerjakan bersama-sama. Siap pensil. Nomor 1, sebuah kantong plastik dapat diisi 5 apel. Ibu membeli 15 apel ya. Berapa kantong plastik yang diperlukan ibu? Berarti 15 kurangi 3, 10, 15 kurangi, maaf bukan kurangi 3, kurangi 5.
15 kurangi 5 sama dengan 10, kurangi 5 lagi, 5, kurangi 5 lagi, kosong, 5-nya ada 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ya. 5, 5, 5. Kemudian Edo membawa 32 kelereng. Kelereng itu dimasukkan 4 kantong. Berapa kelereng isi kantong? Ya, itu setiap kantong. 32 dikurangi 4 sama dengan berapa? 28. Kurangi 4 lagi. Kurangi 4 lagi sampai hasilnya 0. Ya. Jadi isi 4-nya ada 8. Ya, kamu tulis di situ. Sebuah mobil 3 angkutan dapat diisi 9 orang. Jika 36 orang bepergian, berapa mobil angkutan yang diperlukan? Jadi 36 kurangi 9, kurangi 9, kurangi 9, kurangi 9, hasilnya 0. Dihitung 9-nya ada berapa? 4. Pinter. Nomor 4. Pak Danu memiliki 72 ekor ayam, dimasukkan ke 6 kandang, sama banyak. Berarti 76 dikurangi 6, kurangi 6, kurangi 6, sampai hasilnya 6. 0 ya, sampai hasilnya 0. 6-nya dihitung ada berapa? Siapa bisa tunjuk jari? Ya, pinter. Anak, 12. 5. Sebuah kotak dapat diisi 12 buah bola. Beberapa bola yang diperlukan untuk menampung 48 bola. Caranya 48 dikurangi 12. 12-nya ada berapa? Ya. Itu kamu hitung 12-nya sampai hasilnya 0. Siapa bisa ada berapa? 12-nya ada 4. Pinter. Lanjut halaman 178. Soal pembagian, ya. Coba perhatikan nomor 1. 20 dibagi 2 berapa? 10. Kemudian dibagi 5 sama dengan 2. Kamu isi sampai dengan nomor 5 ya. Pinter. Lanjut PB 5. PB 5. Perhatikan, kita akan belajar menceritakan permainan tradisional. Yang kedua, kita akan menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata. Kemarin sudah dibahas ya, permainan tradisional ya. Banyak permainan tradisional. Contohnya jublak-jublak suweng ya. Jublak-jublak suweng, suwengi tingkel lenter, mambu ketundung kudel. Pak empole walewu sapa nggawa ndelikake sirpong delik kosong sirpong delik kosong. Itu adalah lagu yang berasal dari Jawa Tengah, lagu daerah ya. Kemudian ada lagi lagu daerah ya dari Jawa Tengah ya. Sebentar ya Nak. Lagu daerah dari Jawa Tengah judulnya Sapu Tangan Dikibaskan. Sebentar ya, ambil cas HP-nya Bu Guru mau drop, tunggu sebentar. Bentar ya. Nah, mari kita lanjut. Bentar. Nah, kita lanjut ya. Selain jublak-jublak suweng tadi, ada lagu Sapu Tangan Dikibaskan. Nah, ini sebuah lagu disertai dengan permainan ya. Biasanya satu kelompok anak, misalnya 10 orang, yang satu jadi penjaga di tengah. Seperti jamuran, mirip-mirip lagu jamuran ya. Seorang anak menjadi penjaga, yang lainnya bergandengan tangan ya. Yang jadi penjaga membawa kipas atau sapu tangan dengan dikibas-kibaskan, atau berupa benda lainnya, boleh, nggak harus sapu tangan ya. Lalu berjalan berkeliling dari satu anak ke anak lain sambil mengayunkan sapu tangan ya. Semua anak menyanyikan lagu Sapu Tangan Dikibaskan.
Sapu tangan dikibaskan terbuat dari kain, bagusnya bukan main. Siapa belum punya harus mengejar saya. Begitu ya. Jadi bisa. Jadi ketika lagu selesai, anak yang mendapat ayunan sapu tangan terakhir harus berlari mengejar penjaga. Ya, ia boleh berlari di luar atau di dalam lingkaran. Jika tertangkap, ia akan ganti sebagai penjaga. Begitu ya. Ya. Jadi nanti di bawahnya ada apa namanya? Cerita yang disampaikan atau isi ceritanya apa, begitu ya. Di judulnya apa, kamu bermain sapu tangan dikibaskan boleh, bermain jublak-jublak suweng boleh. Di situ kamu tulis ya. Kemudian bawahnya ada pertanyaan bacaan ya. Ada pertanyaan bacaan, apa nama permainan yang sedang dilakukan anak-anak? Apa alat yang digunakan dalam permainan? Ya, lagunya permainannya nomor 1 boleh jublak-jublak suweng, boleh sapu tangan dikibaskan. Alatnya apa ya? Sapu tangan. Kalau jublak-jublak suweng itu anak-anak enggak pakai alat ya. Jadi ada yang tengkurap berkeliling gitu sambil bernyanyi ya. Apa alat lain yang digunakan ya? Boleh selain sapu tangan, boleh yang lain, boleh kipas atau apa ya. Nomor 4, bagaimana cara bisa menang ya, mengejar anak yang apa? Mengejar anak yang penjaga, yang jadi penjaga. Bagaimana aturan permainan itu? Ya aturannya tadi ya, membawa alat, mengejar ya, harus jujur, rukun ya, harus dengan riang gembira. Ya, aturannya seperti itu. Ya, jadi yang menjaga, yang mendapat sapu tangan terakhir mengejar penjaga tadi ya. Nanti kalau sudah masuk bisa dipraktekkan dalam pelajaran PJUK ya. Lanjut halaman 181. Alat-alat sapu tangan tali kertas ya. Itu pengamatan sederhana. Ya, pengamatan sederhana. Bahannya sapu tangan, tali, kertas, boleh ya. Itu ditulis di situ nama benda apa, fungsinya apa. Ya, gitu aja. Lanjut halaman 182. Halaman 182. Nah, di situ ada 4 buah gambar. Ya. 4 buah gambar karena tidak ada teman, ya kamu kerjakan sendiri, ya. Apa akibatnya dari perbuatan-perbuatan yang tertera pada gambar? Diskusi dengan mama di rumah ya, hasil diskusi pada tempat yang telah disediakan. Nah, ini gambar 1 ceritakan apa, 2, 3 sama gambar 4 ya. Gambar 1 buang sampah sembarangan, boleh apa enggak? Tidak. Yang kedua, mengorek-orek tembok, boleh apa tidak? Tidak ya. Kemudian bermain bersama di tempat wisata ya. Kemudian taman bunga, dilarang memetik bunga ya, itu patuhi aturan, ada anak yang memetik ya, tidak boleh. Kemudian lanjut halaman 183. Menceritakan sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Aturan-aturan yang ada di rumah sudah kalian laksanakan setiap hari karena setiap hari kamu di rumah. Kemudian gambar halaman 183 yang bawah yang menunjukkan perbuatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Jadi kegiatan apa yang harus kamu lakukan sehari-hari di rumah. Nah, di situ ada beberapa gambar ya. Beri tanda checklist pada gambar yang harus dilakukan sehari-hari di rumah. Beri tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang pertama, memberi makan ayam atau burung. Boleh? Boleh, checklist. Gambar yang kedua, mengorek-orek tembok. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Beri tanda silang. Sampai selanjutnya ya, sampai 6 gambar. Oke, lanjut halaman 184.
membaca permainan dingklik oglak aglik. Ya, di sini ada permainan dingklik oglak aglik. Jadi permainan tradisional itu bermacam-macam. Apa tadi? Dingklik oglak aglik, jamuran. Kemudian apa tadi? Cublak-cublak suweng. Terus sapu tangan dikibaskan, bermacam-macam. Jadi tiap daerah itu punya permainan, lagu, ya, tradisi berbeda-beda karena daerah kita, ya, negara kita Indonesia itu terdiri bermacam-macam suku bangsa, ya, yang diceritakan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Meskipun berbeda-beda suku bangsa tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Nah, kamu lihat sekarang halaman 184. Permainan dingklik oglak aglik berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini dimainkan secara kelompok. Pesertanya 3-5 orang. Permainan ini sangat menyenangkan. Permainan ini juga tidak memerlukan peralatan apapun. Setiap kelompok berdiri dengan satu kaki kiri. Jadi kaki kanannya diangkat, ya. Posisi mereka saling membelakangi. Kaki kanan dikaitkan dengan kaki kanan teman satu kelompok. Kemudian setiap kelompok melompat sambil bernyanyi. Pasang dingklik oglak aglik yen kejelik antang koki yuyu mbak yu monggo dateng pasar blonjo, ya. Leh oleh nopo jenang jagung entok jenang jagung entok jenang jagung, ya. Enak rasanya itu, nak, ya. Jenang jagung, jenang itu bubur, ya, bubur dari jagung. Jagung digodok aja sudah enak, apalagi dibikin bubur, ya. Enak. Bahasa Jawanya bubur itu jenang, ya. Di daerahnya Bu Iko kalau itu jenang, beli bubur, ya. Jadi ikatan kaki tidak boleh terlepas. Jika terlepas kelompok tersebut dianggap kalah, ya. Ganti kelompok yang satunya, ya, karena ada dua kelompok yang bertanding. Melakukan permainan dingklik oglak aglik, bermainlah permainan ini di halaman sekolah, ya. Karena dengan bermain gembira, menjaga sikap sportif, kita bisa merasa gembira, senang, ya. Perhatikan halaman 185. Nah, itu ada refleksi seperti biasa kamu kerjakan, ya. Lanjut halaman 186, PB6. Di PB6 ini kita akan belajar menceritakan keinginan wisata, kegiatan wisata, menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata, permasalahan sehari-hari, pembagian, ya. Jadi anak-anak, kalau kita berwisata harus mematuhi aturan yang ada di tempat wisata, ya. Belajar bersama teman adalah kegiatan yang menggembirakan, menyenangkan, ya. Kita harus bersyukur itu diberi kesempatan untuk belajar walaupun di rumah. Di sini ada bacaan wisata di pedesaan, ya. Agenda terakhir Bu Guru mengajak para siswa mengunjungi objek wisata pedesaan. Di sana para pengunjung melihat keindahan dan merasakan udara yang sejuk, ya. Merasakan udara yang sejuk. Karena di desa masih banyak pohon-pohon, masih banyak sawah-sawah, ya. Di sana, para pengunjung melihat keindahan alam dan merasakan udara yang sejuk. Anak-anak bisa melihat dalam ragam kegiatan pertanian bercocok tanam, ya. Pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Peternakan itu memelihara hewan-hewan ternak seperti ayam, bebek, begitu, ya. Perkebunan itu bisa menanam tebu, ya, kemudian kopi, teh, ya. Pembibitan, ya, itu membuat bibit seperti bibit
tanaman lombok misalnya ya, disemai dulu baru ditanam. Padi juga seperti itu nak ya, disemai dulu baru ditanam, nggak bisa langsung. Kemudian selain itu anak-anak bisa berlatih menunggang kuda poni, memberi makan kelinci, ayam, bebek ya. Wayan berlatih menunggang poni, kuda poni dibantu seorang pawang. Pawang itu apa anak-anak? Pawang adalah orang yang memelihara hewan itu, memberi makan ya, memandikan, kalau sakit diobati. Jadi yang merawat binatang itu namanya pawang. Dia harus mengikuti aba-aba pawang supaya tidak jatuh. Aba-aba itu apa? Aba-aba itu ya misalnya ayo hati-hati 1, 2, 3, itu contohnya seperti itu ya. Penunggang kuda harus tenang supaya kuda tidak berontak. Kalau kamu nggak tenang, kudanya berontak, lari, kamu jatuh ya. Rasti dan Togar memilih memberi makan ayam dan bebek. Siapa pernah melihat ayam atau bebek? Ya, pernah ya, punya ya. Di desa ya. Kalau di kota, di rumahmu paling nggak ada tempat untuk melihara karena biasanya penuh dengan rumah sudah ya. Di sana mereka tidak boleh mengganggu unggas yang sedang mengerami telurnya. Ya, jadi bebek, ayam itu bertelur, telurnya dierami nanti bisa menetas ya menjadi anak bebek dan anak ayam. Beberapa anak lain mencoba memetik sayur dan buah ya. Biasanya sayur yang ditanam di sana adalah kangkung, bayam, begitu ya. Sawi, nah itu. Kemudian memetik buah pepaya, ya jambu, bermacam-macam buah yang ada di desa. Mereka harus mengikuti petunjuk pemandu supaya tidak salah petik. Pemandu itu orang yang menerangkan mengenai ini binatang apa, ini pohon apa, caranya bagaimana menanam, caranya bagaimana memelihara, seperti itu ya. Di bawah ini coba perhatikan ada kata-kata yang kamu belum tahu ya, artinya agenda. Apa artinya agenda? Jadwal. Pawang, orang yang biasa merawat binatang ya. Pemandu, orang yang bekerja memberi keterangan di tempat wisata, menerangkan ya, ini apa namanya begitu ya. Kemudian unggas ya. Unggas itu hewan bersayap atau berkaki dua, punya paruh. Aba-aba. Nah, 1, 2, 3 itu namanya aba-aba. Ayo cepat lari. Nah, itu sama dengan aba-aba. Kemudian kata-kata yang sudah diterangkan Bu Guru, agenda pawang, pemandu, unggas, aba-aba. Kamu buat kalimat, kamu tulis di halaman 187. Ya. Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Perhatikan halaman 188. Nah, di halaman 188 itu ada gambar dan fungsinya. Ya, fungsi itu guna menyebutkan gambar. Ya, ini tapal kuda, gambar nomor 1 ya, untuk naik kuda. Kemudian ini teken, ayam. Kemudian keranjang, jagung. Ini sepatunya kuda, tapal kuda namanya ya. Apa saja manfaat mematuhi aturan menunggang kuda? Ya, aman ya. Manfaat gunanya aman. Kemudian 2, bagaimana jika aturan tersebut tidak dipatuhi? Kalau kita tidak mematuhi aturan menunggang kuda bisa celaka. Kalau kudanya ngamuk, lari, kamu jatuh ya, itu. Halaman 189. Kegiatan mengantre tiket masuk objek wisata. Ya, jadi anak-anak kalau kalian masuk objek wisata, kita memberi tiket dulu. Tiket disebut juga karcis, ya, membeli. Nah, kalau membeli tiket kita harus antri, ya, harus antri, nggak boleh nyalip temannya yang sudah di depan. Ya, dilakukan dengan tertib sesuai aturan. Ya, membeli tiket tempat wisata. Kita lanjut halaman 189 matematika ya.
Ada 54 ekor ayam peternakan Pak Ardi ya. Ayam itu mau dibagi ke dalam 6 buah kandang besar. 54 dibagi 6 sama dengan berapa? 9 pinter. Nah, tiap kandang berarti 9 ekor ayam isinya. Bawahnya sebuah kandang, kamu isi ya. Sebuah kandang kelinci dapat diisi 5 ekor kelinci. Bu Ira memiliki 15 ekor kelinci. Berapa kandang yang harus diperlukan Bu Ira? Ya 15 dibagi 5. Ya. Sama dengan 15 kurangi 5, 0. Kurangi 5 lagi. Ya. Sampai hasilnya 0. Kurangi 5, 10. Kurangi 5 lagi. 5 kurangi 5 ya 0. Begitu caranya, jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lanjut halaman 190 ya. Halaman 190. Soal cerita juga, Ahmad memetik 28 duku. Duku-duku itu dimasukkan ke dalam 4 kantong. Berapa duku isi setiap kantong? Ya 28 dibagi 4. Ya, caranya 28 dikurangi 4 kurangi 4 sampai hasilnya 0, 4-nya dihitung ada berapa. Ya pinter, 7 isinya ya. Siapa tadi jawab itu? 3. Sebuah nampan dapat diisi 9 buah telur. Berapa nampan yang diperlukan untuk meletakkan 72 butir telur? Berarti 72 dibagi 9. Ayo berapa? 72 kurangi 9, kurangi 9, kurangi 9, hasilnya 0. Ternyata 9-nya dihitung ada 8. Pinter. Lanjut halaman nomor 4. Sebuah perahu dapat diisi 8 orang. Jika ada 56 orang ingin naik perahu, berapa perahu yang diperlukan? Berarti 56 dibagi 8 sama dengan 7. Pinter ya. Perhatikan halaman 190 yang bawah. Pembagian, kok perkalian, maaf keliru ya. Pembagian kebalikannya perkalian. 24 dibagi 4 berapa? 6. Dibagi 2 6, 3. 30 dibagi 5, 6 lagi. Dibagi 3, 2. 42 dibagi 7, 6. Dibagi 2, 3. 50 bagi 5, 10. Bagi 2, 5. 72 dibagi 9 sama dengan 4. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Dibagi 4 sama dengan 2. Jelas sampai di sini? Jelas ya sampai di sini anak-anak? Kalau belum jelas boleh tanya Bu Guru, Japri atau SMS boleh, silahkan. Kita lanjut halaman 191, rangkuman kamu baca, refleksi kamu kerjakan. Oke. Nah, kemudian halaman 192 ada glosarium. Arti kata ya, kamu baca juga. Nah, selesai sudah. Subtema 4, TB 456 ya. Ibu terangkan sekarang soal latihan akhir subtema 4 kamu kerjakan di halaman 193 sampai dengan halaman, bentar ya, sampai halaman 196. Nah, kemudian ternyata ada latihan tengah semester ya. Halaman 197 sampai dengan ya, sampai dengan halaman 198. Oh, 99. Kamu kerjakan juga. Ya, oke. Jadi tugasnya mengerjakan latihan tengah semester, kemudian latihan soal-soal subtema 4 ya, PB 4, 5 dan 6. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, sampai di sini Ibu akhiri. Selamat pagi, selamat setengah siang ya. Kalau ada apa-apa
boleh telepon Bu Guru atau japri atau tanya di grup boleh ya, yang belum jelas yang mana silahkan. Mau video call sama Bu Guru ya silahkan ya. Pesan Bu Eko, patuh orang tua, jaga kesehatan selalu ya. Selamat pagi, setengah siang, dadah. Kok Faiza?